Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, kita silakan. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen dulu ya. Umi, hadir Bu. Siti, hadir Bu. Irma, hadir Bu. Tina, hadir Bu. Rahmi, hadir Bu. Mawar, hadir Bu. Oke, hadir semua ya. Iya, Hadir, Bu. Kayaknya masih ada yang kurang semangat. Baik, kita ice breaking dulu. Ayo kawan semua bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Maju satu langkah bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Mundur satu langkah bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Putarlah badanmu lalu bergoyang, lalu tertawa, haha, bertepuk tangan. Kasih aplaus dulu untuk kita semua. Ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ada, Bu. Siap? Sesuai pernapasan. Iya, betul. Karena kemarin kita sudah mempelajari sistem pernapasan, jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Tujuan kita dalam mempelajari sistem peredaran darah pada hari ini yaitu agar siswa dapat menjelaskan pengertian dan fungsi dari sistem peredaran darah. Yang kedua, agar siswa dapat mengidentifikasi organ-organ sistem peredaran darah, serta agar siswa dapat membedakan sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Oke, pembahasan kita yang pertama yaitu konsep dari sistem peredaran darah. Anak-anak Ibu, ada yang tahu apa itu sistem peredaran darah? Oke, jika tidak ada, sistem peredaran darah yaitu sistem organ yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Darah berperan penting untuk mengangkut oksigen dan makanan dan sisa metabolisme. Yang kedua yaitu jantung. Seperti pada media yang di bawah tentang sistem peredaran darah. Jantung adalah organ berorgan yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Di dalam jantung terdapat 4 ruang yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan dan bilik kiri. Fungsi dari serambi kanan yaitu sebagai penerima darah kotor yang berupa karbon dioksida yang dialirkan dari vena pulmonalis, kemudian yang dipompa oleh bilik kanan dan dialirkan ke paru-paru. Kemudian fungsi dari serambi kiri yaitu menerima darah bersih yang dialirkan dari paru-paru melalui peredaran darah kecil yang disebut sebagai arteri pulmonalis dan dipompa oleh bilik kiri dan kemudian dialirkan ke seluruh tubuh. Sekarang waktunya sesi tugas. Kepada anak-anak Ibu silakan bentuk tiap kelompok. Kalian mau buat kelompok sendiri atau Ibu yang membuatkan? Ibu yang membuatkan. Oke, jika Ibu yang membuatkan, hitung sampai 3. Dimulai dari sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Silakan anak yang mendapatkan nomor 1 kelompok dengan yang nomor 1, yang nomor 2 satu kelompok dengan yang nomor 2, dan yang nomor 3 satu kelompok dengan yang nomor 3. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kasih Bu. Ya, sama-sama.
Oke, sekarang kita jawab sama-sama. Silakan kalian periksa jawaban dari kelompok lain. Ini Ibu baca secara acak ya. Pertanyaan pertama yaitu berdasarkan alat peraga tersebut, bagian jantung manakah yang berfungsi memompa darah oksigen yang berupa O2 ke seluruh tubuh? Jawaban pertama A. Bilik kiri, B. Serambi kiri, C. Bilik kanan, dan D. Serambi kanan. Saya Bu. Oke, kepada kelompok 1 dipersilakan. A. Bilik kiri. Ya, kepada kelompok yang lain, apakah jawaban dari kelompok 1 sesuai? Sesuai Bu. Oke, bagus. Kasih aplaus kepada kelompok 1. Pertanyaan kedua. Pada alat peraga, selang berwarna biru yang mengalirkan darah dari jantung menuju ke paru-paru disebut A. Vena pulmonalis, B. Aorta, C. Vena cava, D. Arteri pulmonalis. Saya Bu. Oke, kepada kelompok 2 silakan. D. Bu. Arteri pulmonalis. Oke, kepada kelompok yang lain, apakah jawaban dari kelompok 2 sesuai? Sesuai Bu. Oke, tuh. Kasih aplaus kepada kelompok 2. Pertanyaan ketiga. Apa yang terjadi pada darah saat berada di dalam organ paru-paru? Saya Bu. Ya, pada kelompok 1. Melepas karbon dioksida meningkat yang berfungsi menaikkan darah kayak oksigen Bu. Kepada kelompok yang lain, apakah jawaban dari kelompok 1 benar? Benar Bu. Oke, tepuk tangan kepada kelompok 1. Pertanyaan keempat, urutan aliran darah pada sistem peredaran darah kecil yang benar adalah A. Paru-paru serambi kanan, bilik kanan, B. Bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, serambi kiri, C. Bilik aorta, salah, C. Bilik kiri, aorta, seluruh tubuh, vena cava, serambi kanan, dan D. Serambi kanan, bilik kanan, dan seluruh tubuh. Saya Bu. Ya, kepada kelompok 3. B. Bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, serambi kiri. Kepada kelompok yang lain, apakah sesuai dengan jawabannya? Sesuai Bu.